Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Agung Madaniyah Karanganyar adalah salah satu masjid termegah di Jawa Tengah. Terletak di Jalan Lawu nomor 387, tepat di pusat Kabupaten Karanganyar, masjid ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi ikon arsitektur dan kebanggaan masyarakat setempat. Setiap harinya, ratusan orang datang untuk beribadah, belajar, atau sekedar singgah dan beristirahat. Jadi masjid ini bisa diistilahkan masjid lama tapi baru, atau baru tapi lama. Lama maksudnya karena dulu masjid ini namanya Masjid Agung Karanganyar. Dibangun tahun 1986, terus mulai dipakai dioperasionalkan tahun 1988. Tapi pada tahun 2019 itu dirobohkan total, direkonstruksi, tidak direhab tapi dirobohkan total oleh Bupati Pak Dr. Andes Haji Juliatmono MM MH yang waktu itu disediakan uang 101 miliar dari APBD, sepenuhnya dari APBD Kabupaten Karanganyar. Rencananya kalau dibangun selesai tahun 2001 itu sekaligus untuk memperingati hari jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-101. Tapi pada tahun 2019 kan ada Covid, sehingga orang tidak boleh kumpul, tidak boleh berinteraksi, takut penyebaran Covid semakin merajalela. Maka kemudian pembangunan baru bisa dimulai tahun 2021. Jadi harusnya tahun 2020 mundur setahun. Kemudian selesai tanggal 11 Maret 2022 dan langsung mulai dipakai dengan perubahan nama dari Masjid Agung Kabupaten Karanganyar menjadi Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar. Masjid Agung Madaniyah mulai dibangun pada awal tahun 2019, menggantikan masjid lama yang dinilai sudah tidak lagi mampu menampung jumlah jamaah yang terus meningkat. Pembangunan ini digagas oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan dana dari APBD sebesar lebih dari 100 miliar rupiah. Meski sempat terhambat pandemi COVID-19, proses konstruksi tetap dilanjutkan secara bertahap hingga selesai dan diresmikan pada Maret 2022. Nama Madaniyah diambil dari kata Madani yang berarti berperadaban. Nama ini dipilih untuk mencerminkan harapan bahwa masjid ini akan menjadi pusat peradaban Islam di Karanganyar, tempat bertemunya aktivitas keagamaan, sosial, dan edukatif. Selain itu, masjid ini diharapkan menjadi ruang terbuka bagi semua kalangan masyarakat, tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk berinteraksi dan belajar. Di spesialisasi atau keutamaan dari masjid ini, Pak Yuli selaku Bupati itu menghendaki konsep yang dimiripkan dengan Masjid Nabawi di Madinah, maka dinamakan Masjid Agung Madaniyah, supaya secara psikologis kejiwaan itu nyantol ke masjid di Madinah, Masjid Nabawi. Lah yang dipersamakan itu mihrab
atau pengimaman itu dibuat sama persis dengan pengimamannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi Kota Madinah. Hanya kalau di sana kecil paling 2 meter, kalau di sini lebih besar, lebih kurang 4 meter. Yang kedua, pelengkung hitam putih itu juga sama persis dengan pelengkung yang ada di Masjid Nabawi Kota Madinah. Kemudian kubah di atas itu ukurannya juga warnanya hijau, disamakan dengan kubah Raudhah makamnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pintu masjid yang ada 9 unit ini tingginya, besarnya, bentuknya dibuat sama persis dengan Masjid Nabawi. Kemudian payung yang ada di depan hanya kita baru punya 4. Kalau di Masjid Nabawi sudah 40 unit. Nah, tapi paling tidak kita sudah punya 4 yang itu suasana kebatinannya, bentuknya juga sama dengan Masjid Nabawi. Karpet dibuat sama merah. Hanya kalau di Masjid Nabawi itu yang seluruh karpet merah, tapi di kotak Raudhah makamnya Kanjeng Nabi itu dibuat hijau. Kalau di sini karena tidak ada makamnya maka tidak ada karpet hijau. Yang terakhir, spesialisasi dari Masjid Agung Madaniyah Karanganyar ini, pilar-pilarnya juga dibuat mirip dengan Masjid Nabawi. Cuman kalau sana untuk casing dari pilar itu benar-benar emas. Tapi kalau di sini hanya kuningan. Pada Maret 2024, Presiden Joko Widodo datang langsung meresmikan kompleks masjid ini secara simbolis, menandakan pentingnya masjid ini di dalam peta pembangunan keagamaan nasional. Masjid ini memiliki arsitektur yang terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah. Gaya arsitektur Timur Tengah terlihat jelas pada kubah besar di tengah bangunan, 4 menara tinggi di setiap sudut, serta penggunaan ornamen geometris dan kaligrafi Arab di berbagai sisi interior dan eksterior. Kegiatan yang rutin banyak, yang insidental banyak. Yang rutin itu dimulai dari pengajian Ahad pagi. Kajian Ahad pagi yang dimulai jam 6 sampai jam 7. Karena ini masjidnya pemerintah, maka mewadahi seluruh organisasi Islam yang ada. Minggu pertama pembicaranya dari organisasi LDI, minggu kedua MTA, minggu ketiga Muhammadiyah, minggu keempat NU. Nah, kalau ada minggu kelima itu tentatif, itu yang rutin. Kemudian ada pengajian rutin ibu-ibu sosialita yang duitnya lebar-lebar, yang duitnya gede-gede. Itu setiap Kamis pagi jam 8 sampai jam 10 setiap Kamis. Kemudian pengajian MDP, Majelis Dzikir Perempuan. Ada MTP, Majelis Taklim Perempuan, itu setiap habis Jumatan. Nah, kemudian saya kan pensiun dari camat itu 1 Januari 2023 oleh Pak Bupati, terus ditugaskan di sini. Nah, saya melihat kegiatan malam yang rutin belum ada. Maka kemudian saya berinisiatif untuk mengadakan festival hadroh sepanjang tahun dan pengajian umum setiap Sabtu malam minggu terakhir. Nah, ini sudah 7 kali dan di akhir Agustus nanti yang ke-8. Saya juga menarik jamaah komunitas Tasikmadu mengaji itu setiap Sabtu malam minggu pertama. Itu kita selalu menghadirkan pembicara yang spesial bahasa Jawa.
Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati dari Klaten, spesial bahasa Jawa, dan beserta jamaahnya setiap Sabtu malam minggu pertama itu lebih kurang 2.000 sampai 3.000. Nah, itu yang rutin. Kemudian kalau yang insidental, misalnya kita pernah mengadakan Karanganyar mengaji, itu membaca Quran secara serentak, yang kita bagikan Quran baru gratis kepada peserta. Kita siapkan 2.000 Quran kurang, ternyata peminatnya 3.000 lebih. Terus kemarin hari Sabtu tanggal 3 kita mengadakan pengajian akbar, mendatangkan Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dari Universitas Madinah, yang hadir 7.000 lebih. Kita juga mengadakan basar, festival kuliner, dan lain sebagainya, lomba mewarnai, yang itu tujuannya untuk mengenalkan masjid ke khalayak agar lebih makmur. Halaman masjid cukup luas dan dihiasi dengan 4 payung elektrik yang dapat dibuka saat siang hari, berfungsi untuk melindungi jamaah dari panas matahari. Payung ini menjadi daya tarik utama karena menyerupai yang ada di Masjid Nabawi. Terdapat 9 pintu masuk utama berornamen tembaga dengan tinggi mencapai 3 meter. Di dalamnya, lantai dilapisi marmer mengkilap, sementara langit-langit dihiasi lampu gantung bergaya Timur Tengah dan tulisan-tulisan kaligrafi Asmaul Husna. Masjid ini juga ramah difabel. Ada akses jalan khusus, toilet, dan tempat wudhu khusus untuk penyandang disabilitas dan lansia. Di beberapa sudut, tersedia kursi dan ruang tunggu yang cukup nyaman. Salah satu fasilitas paling menarik di masjid ini adalah menara pandangnya yang setinggi sekitar 70 meter. Dari atas menara, pengunjung bisa melihat pemandangan kota Karanganyar dan lereng Gunung Lawu dari kejauhan. Menara ini terbuka untuk umum dengan tiket masuk Rp5.000 dan bisa dikunjungi setiap hari. Di sisi lain ruang utama masjid, terdapat Al-Quran raksasa berukuran 1 kali 1,5 meter dengan berat hampir 200 kg. Al-Quran ini dibuat oleh para penulis kaligrafi dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo dan menjadi koleksi permanen yang bisa dilihat oleh pengunjung. Ada juga area khusus untuk kegiatan belajar seperti ruang kelas dan perpustakaan kecil yang mulai dikembangkan. Masjid ini juga memiliki ruang media untuk siaran live streaming ceramah dan kajian sebagai bentuk modernisasi dakwah. Masjid Agung Madaniyah bukan hanya tempat ibadah 5 waktu. Setiap hari, ada berbagai aktivitas yang diadakan. Mulai dari pengajian rutin, kelas tahsin dan tahfiz untuk anak-anak dan remaja, hingga kajian tafsir setiap pekan. Kita juga sudah merangkul FOSREMKA, Forum Silaturahmi Remaja Masjid Sekabupaten Karanganyar, dan para remaja masjid yang ada, Remas, itu ingin agar mereka mengadakan aktivitas pengajian rutin setiap Sabtu malam minggu kedua, karena kita tidak ingin kecintaan pada masjid itu lebih cenderung ke segmen orang tua saja, tapi remaja juga. Nah, kita juga punya spesialisasi di masjid ini. Yang pertama menara pandang. Menara pandang setinggi 70 meter, setara dengan gedung bertingkat 9 lantai,
Di atas ada P1, P2, lantai 1, lantai 2 yang di atas 70 meter. Hanya infak Rp5.000 bisa melihat pemandangan di seputaran kota Karanganyar. Ini spesial kenapa? Karena se-Jawa Tengah itu hanya ada 2 di Semarang dan di Karanganyar. Nah, maka kita ingin bahwa masjid tidak hanya menjadi tempat sholat, tempat baca Quran, tapi juga bisa untuk rekreasi ringan dengan biaya yang sangat murah. Infak 5.000 bisa mencapai ketinggian yang cukup sensasional. Kemudian yang kedua, kita juga di ruang tunggu Menara Pandang itu memajang Al-Quran raksasa ukuran 1,5 kali 2 meter, posisi terbuka. Itu kita pesan di Pondok Safinatun Najah di Wonosobo. Ditulis tangan selama 1 tahun dengan biaya 200 juta. Nah, kita ingin dengan daya tarik yang seperti itu, tempat parkir yang luas, kemudian di lantai bawah bisa untuk base camp paskibraka, bisa untuk nginap, bisa untuk hajatan, itu pemuda remaja tertarik untuk mengadakan aktivitas di masjid, dan itu sudah mulai ada. Harapannya ke depan ya masjid ini semakin makmur, karena secara geografis dan demografis masjid ini tidak punya basis jamaah. Karena di sebelah timur alun-alun, kantor bupati, sebelah selatan SLB, sebelah utara Kodim, BRI, dan seterusnya, sehingga tidak punya warga khusus, jamaah khusus. Di kampung-kampung ada masjid sendiri. Maka kita harus kreatif mengadakan kegiatan yang menarik agar masjid ini makmur. Setiap hari Minggu pagi, ada pengajian terbuka yang menghadirkan penceramah dari berbagai organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, hingga LDII. Saat momen-momen besar Islam seperti Maulid Nabi, Nuzulul Quran, atau Isra Mi'raj, masjid ini menjadi pusat perayaan dan edukasi massal dengan ribuan peserta. Masjid ini juga aktif dalam kegiatan sosial. Ada santunan anak yatim, bantuan untuk duafa, program berbagi sembako, serta layanan kesehatan gratis yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Selama bulan Ramadan, masjid ini mengadakan buka puasa bersama dan tadarus berjamaah. Masjid Agung Madaniyah Karanganyar adalah contoh bagaimana tempat ibadah bisa menjadi ruang multifungsi yang mendukung pendidikan, sosial, dan pariwisata. Bangunan yang megah tidak hanya dilihat dari arsitekturnya, tetapi dari peran aktif yang dimainkan dalam membangun masyarakat yang religius, inklusif, dan berdaya. Sampai di sini kita mengenal lebih dalam Masjid Agung Madaniyah Karanganyar. Jika ada waktu, datang dan saksikan sendiri bagaimana masjid ini menjadi denyut spiritual Karanganyar di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.